Halo para rekan Dao, kembali dengan saya lagi Felix dan kita lanjutkan kisah Hou Yuhao dalam Donghua yang katanya mau tamat. Apalagi kalau bukan Shaolin 2 Unrivaled Tangsek episode 157. Ya rekan Dao, di WTV pun sudah nampak kalau jumlah keseluruhan episode dari Shaolin 2 akan mentok di 182. Jadi bisa dikatakan kalau sekarang tinggal tersisa 25 episode lagi sebelum tamat. Ya kita nikmati aja lah ya minggu-minggu terakhir Hou Yuhao ini. Semoga kita bisa diberikan umur yang panjang dan kesehatan selalu agar bisa menonton lanjutannya nanti di Shaolin 3, Shaolin 4, dan seterusnya. Dan sekarang sebelum bahas episode 157, kita recap sedikit apa yang terjadi di episode kemarin. Singkat saja ya. Melanjutkan proses penyembuhan Lia yang sayangnya Yuhao mengalami kegagalan akibat Lia yang tidak mempercayai manusia. Namun berkat berkah Putri Laut yang Yuhao peroleh dari jiwa pendendam Lia yang berhasil dimurnikan di kota Dongyang. Akhirnya penciptaan bentuk roh berhasil dilakukan dengan sempurna. Tidak cuma dapat mengisi slot cincin roh ke-8 untuk roh pelindung mata Ashura, namun juga memberikan Yuhao tulang roh lengan kanan Putri Laut yang kini telah melengkapi set tulang rohnya. Ratu Laut memberinya mutiara laut yang berguna untuk memulihkan lautan rohnya yang sempat terluka dan sepenuhnya mempercayakan putrinya kepada Yuhao sebagai bentuk roh baru yang akan senantiasa mengikutinya. Di sisi lain, pasukan Kekaisaran Riwei yang dipimpin oleh Jushi berhasil mengambil alih benteng terakhir kota Tianhun. Putri Weina yang sudah terdesak berhasil dibawa kabur oleh dekan Yan Zhouze untuk diamankan ke kota Shrek. Di dimensi Demi Plan, BB dan yang lainnya menunggu dengan cemas karena sudah 10 hari Yuhao dan Tang Wutong belum juga kembali. Di samping itu, Ji Juechen berhasil mendapatkan pencerahan dari jalan pedangnya sehingga level kultivasinya meningkat drastis. Lalu untuk menguji hasil dari pencerahan tersebut, Xiao Xiao maju untuk menemaninya melakukan sparring. Bagaimanakah hasilnya? Nah, ini akan segera kita bahas. Tapi sebelum mulai, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung full spoiler. Nontonnya langsung di mana senior? Di WTV ya guys ya. Di website bisa, di aplikasinya pun juga bisa. Dan baiklah para rekan Dao sekalian, Shaolin 2 Unrivaled Tangsek episode 157. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah Ji Juechen berhasil mendapatkan pencerahan dari jalan pedangnya, ia sudah gatal ingin segera bertarung dan Xiao Xiao pun siap untuk meladeninya. Pertarungan pun dimulai. Keduanya berada pada level yang sama, namun Xiao Xiao mungkin masih lebih diunggulkan dengan roh pelindung gandanya. Tarian seruling 9 Phoenix yang mempunyai kemampuan untuk melancarkan efek debuff kepada lawannya, baik untuk memperlambat gerakan maupun melemahkannya. Sedangkan roh pelindung kedua, kuali penyegel jiwa 3 kehidupan, berguna untuk membentuk pertahanan sekaligus memberikan tekanan secara terus-menerus, sehingga membuatnya benar-benar tidak tersentuh. Switch yang sangat cepat antara dua roh pelindungnya tersebut. Kekuatan Ji Juechen sangat bergantung pada momentum yang dikumpulkan sebelum pertarungan. Namun dengan cerdik, Xiao Xiao bisa terus melemahkan momentumnya. Sekali serangan berkekuatan penuh, 2 kali melemahkan, hingga 3 kali habis total. Untuk mengimbanginya, Ji Juechen pun langsung merilis teknik roh ke-7 wujud roh pelindung untuk meningkatkan seluruh atributnya sehingga ia bisa mendekat untuk mendaratkan serangannya. Namun tidak semudah itu. Kemampuan Xiao Xiao untuk mengontrol jalannya pertarungan benar-benar mengagumkan. Tidak hanya memperlambat gerakan Ji Juechen, bahkan aliran kekuatan rohnya pun menjadi seakan terhenti.削弱他的势力，一鼓作气。潇潇这样做，却是在不断削弱他与他战前积攒的势。该这样，姬香的强大，没错，就应该这样。请注意身后。武魂之身。
第三魂技，放焰。极光断碎。 Akhirnya satu serangan telak berhasil mengenai Xiao Xiao, sempat membuat Chaito panik, akan tetapi justru Ji Juechen lah yang terjebak. Xiao Xiao sudah sepenuhnya mengendalikan pertempuran. Ia menipunya dengan teknik roh bayangan pengganti Phoenix. Selanjutnya ia merilis teknik roh ketujuh, wujud avatar roh pelindung dari roh pelindung tarian seruling 9 Phoenix, yang secara signifikan mampu meningkatkan seluruh atribut dan efek dari seluruh kemampuannya. Berikutnya, teknik roh ke-6 pilar Phoenix mengeluarkan 6 pilar raksasa untuk menjatuhkan Ji Juechen. Sekarang adalah babak penentuan. Keduanya melancarkan serangan terakhir untuk menekan satu sama lain. Xiao Xiao dengan teknik roh ke-8, 3 kehidupan, 9 tungku, sedangkan Ji Juechen dengan teknik domain sang gila pedang. Dan sudah terlihat siapa yang lebih dominan. Tentu saja Xiao Xiao, karena 7 monster strike memang tidak pernah gagal. Ji Juechen mengakui kekalahannya, membuktikan bahwa meskipun tidak sering mendapatkan sorotan, perkembangan Xiao Xiao sudah sangat mengejutkan. Chaito pun juga mengakui kehebatannya, bahkan dia mengatakan mungkin dalam pertarungan pada jarak tertentu, ia pun bukan lagi tandingannya. Ya, dengan nada bercanda, Xiao Xiao membalasnya dengan mengatakan, makanya jangan sekali-sekali mengganggunya kalau tidak mau kena hajar. Tak berselang lama, akhirnya Yu Hao bersama Tang Wutong telah kembali, dan sayangnya mereka telah melewatkan pertunjukan yang sangat menarik barusan. Singkat cerita, Yu Hao menceritakan apa yang telah ia alami pada teman-temannya. Pengalaman ia dan Tang Wutong saat pergi ke Laut Es, dari bertemu dengan klan Putri Laut, bertarung dengan ratunya, menyembuhkan jiwa Lia, hingga menjadikannya sebagai bentuk roh terbarunya. Namun karena waktu kini sudah sangat mendesak, Susansi ingin Yu Hao agar segera memberikan perintah untuk langkah mereka berikutnya. Yu Hao kemudian menjelaskan, setelah melewatkan waktu selama 10 hari di dimensi Demi Plan, mereka sama sekali belum menunjukkan diri lagi kepada Kekaisaran Riwei. Jadi sekarang ketika mereka keluar lagi, maka pasti Su Tianran akan mengira bahwa mereka hanyalah pasukan reguler yang baru bergerak, sehingga mereka bisa kembali memanfaatkan keunggulan mobilitas menggunakan gerbang dimensi Plan untuk menyerang target-target berikutnya. Diperlihatkan pasukan Sekte Tang yang dipimpin oleh Susansi, Jiang Nanan dan juga Bei Bei menyerang kota-kota di wilayah Kekaisaran Riwei, menjatuhkan kota demi kota dan menjarah seluruh sumber daya yang ada. Suara ketakutan mulai menggema. Kekaisaran Riwei, petaka kalian kini telah kembali. Di sisi lain, di istana Kekaisaran Riwei, Su Tianran sangat murka ketika mendengar kabar bahwa kota Haiwei telah berhasil ditembus dan 12 kota di selatan dalam keadaan darurat. Bahkan hingga detik ini masih belum diketemukan satupun jejak pasukan musuh yang telah menyerang pihaknya. Ia mengecam tidak ada yang becus dalam menjalankan tugas. Jadi kalau begini, untuk apa ia menggaji mereka semua? Perdana Menteri Maju menjelaskan bahwa kota-kota pesisir selatan adalah sumber utama pendapatan pajak negara mereka, sehingga ia menduga kalau tujuan dari para perampok ini menjarah 12 kota berturut-turut dalam 5 hari terakhir, kemungkinan besar adalah untuk menggoyahkan dukungan rakyat kepada Yang Mulia. Jadi menurutnya, justru di saat-saat kritis seperti inilah, istana tidak boleh tergoyah dan sampai kehilangan fokus. Untuk itu, ia menyarankan Yang Mulia agar menggunakan kekuatan badai untuk menyerang sasaran secara spesifik demi menjaga semangat dan meningkatkan moral pasukan di garis depan. Nampaknya Su Tianran cukup sepakat terhadap ucapan Sang Perdana Menteri. Sang Perdana Menteri melanjutkan bahwa ia berpendapat kalau kelompok perampok yang menyerang Kekaisaran Riwei belakangan ini adalah kelompok yang sama yang telah menjatuhkan kota-kota sebelumnya.
Namun Ye Yulin menentang pendapat tersebut. Menurutnya kelompok perampok yang dulu menyerang wilayah utara dan yang sekarang menyerang wilayah selatan adalah dua kelompok yang berbeda. Hal ini karena perbatasan Kekaisaran Riwei-nya dijaga oleh pasukan yang sangat ketat, dipenuhi dengan pemandu roh deteksi udara presisi tinggi di seluruh wilayah darat maupun udara. Sehingga bukankah mustahil ada yang bisa bergerak dengan bebas dari wilayah utara ke wilayah selatan tanpa terdeteksi. Akan tetapi sang Perdana Menteri tetap kekeh pada pendapatnya. Ia sangat yakin bahwa perampok yang menyerang utara dan selatan adalah kelompok yang sama. Kuat dugaan kelompok ini menggunakan jalur laut. Namun Ye Yulin masih menyanggah dugaan tersebut. Wilayah utara Kekaisaran Riwei adalah laut es yang berbatasan langsung dengan dataran es utara, dan seperti yang kita tahu bahwa iklim dataran es utara sangatlah ganas. Mustahil ada yang sanggup mengelilingi dari perairan utara. Bahkan ia menyebut bahwa si Perdana Menteri ini terlalu melebih-lebihkan kemampuan musuh. Sekali lagi, akan tetapi Perdana Menteri menjawabnya dengan mengatakan, lalu bagaimana kalau musuh bukan berangkat dari utara, melainkan dari wilayah selatan, tepatnya dari pelabuhan selatan ke Kekaisaran Xingluo, menggunakan kapal besar yang dikawal oleh regu pemandu roh perairan dalam, mengelilingi laut selatan ke Kekaisaran Xingluo, lalu menyusuri garis pantai barat menuju utara, mengelilingi 2/3 garis pantai negara mereka hingga mencapai wilayah utara untuk menyerang kota Aoke dan juga kota Dongyang. Setelah itu musuh segera kembali naik ke kapal untuk melarikan diri melalui jalur yang sama untuk langsung menuju wilayah selatan ke Kekaisaran Riwei untuk melancarkan serangan sekali lagi. Dan jika benar demikian, Perdana Menteri kembali bertanya bagaimana pendapat Ye Yulin tentang teorinya ini. Yah, mendengar teori yang cukup masuk akal membuat Ye Yulin cuma bisa terdiam karena tidak punya argumen lagi untuk membantahnya. Selanjutnya, Su Tianran ingin tahu lalu apa sebenarnya tujuan akhir dari para perampok ini. Xin kembali ke tempat rapat Yu Hao. Bei Bei mengatakan bahwa sejauh ini hasil yang mereka telah capai sudah sangat berlimpah. Namun sayangnya masih belum bisa sampai mengguncang fondasi Kekaisaran Riwei. Untuk itu, Yu Hao pikir jika ingin membuat Su Tianran benar-benar takut, kita harus membuatnya tahu bahwa kita bisa saja menghabisinya kapanpun. Lanjutkan penyerangan ini hingga membuat penguasa tirani itu tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan tujuan akhir mereka sebenarnya cuma satu, yaitu menciptakan situasi yang benar-benar bisa membuat Su Tianran menjadi ketakutan. Dan hal ini bisa tercapai jika mereka berhasil menembus kota Mingdu, jantung dari Kekaisaran Riwei. Sontak ambisi Yu Hao membuat semuanya menjadi terkejut. Menurut Susansi, kita tidak bisa begitu arogan hanya karena berhasil menjatuhkan beberapa kota di wilayah Kekaisaran Riwei sampai berpikir bisa menembus kota Mingdu hanya dengan beberapa regu pasukan pemandu roh. Xiao ingat bahwa dulu Yu Hao juga pernah menceritakan bahwa bawah tanah kota Mingdu memiliki pemandu roh yang bisa mengkondensasi kekuatan roh dalam skala yang mengerikan. Bahkan kekuatannya tidak kalah jika dibandingkan dengan pemandu roh Menara Dewa Kematian milik Ye Sisui. Di samping itu, Kekaisaran Riwei masih mempunyai kartu as, yaitu Legion Master Pemandu Roh Kekaisaran. Cai Tao menambahkan bahwa Legion Master Pemandu Roh Kekaisaran adalah kekuatan tempur paling tangguh milik Su Tianran. Belum pernah dikerahkan secara sembarangan, sehingga pihak kita pun tidak tahu sejauh mana kekuatan mereka sebenarnya. Jika pasukannya harus berhadapan langsung melawan Legion tersebut, maka pasti akan terlalu beresiko. Namun Yu Hao juga tidak berniat untuk melawannya secara langsung, melainkan menggunakan strategi cerdik, yaitu mengeluarkan harimau dari sarangnya. Artinya, membuat Legion Master Pemandu Roh Kekaisaran Riwei keluar dengan sukarela dari kota Mingdu. Xin kembali berpindah ke rapatnya Su Tianran. Perdana Menteri mendesaknya agar segera mengerahkan kekuatan terkuat mereka sesuai dugaan Yu Hao tadi, yaitu Legion Pemandu Roh Kekaisaran Riwei. Karena ia menilai keadaannya sudah sangat mendesak, musuh berusaha mengacaukan istana dan menggoyahkan dukungan rakyat, sehingga memaksa mereka untuk menarik mundur pasukan besar yang ada di garis depan. Itulah tujuan dari para perampok ini. Jadi daripada menuruti tujuan tersebut, Perdana Menteri ingin Kaisar Su Tianran segera mengerahkan Legion Pemandu Roh Kekaisaran secara diam-diam menuju ke wilayah selatan untuk menghabisi para perampok tersebut dengan cepat lalu segera kembali. Diperlihatkan Legion Pemandu Roh Kekaisaran yang memang nampak sangat kuat.
ratusan prajurit dilengkapi armor dan senjata pemandu roh paling mutakhir. Namun Ye Yulin masih saja tidak sepakat dengan rencana si Perdana Menteri, karena tugas utama dari Legion Pemandu Roh Kekaisaran adalah untuk melindungi kota Mingdu dan memastikan keamanan dari Yang Mulia. Jadi mana boleh mereka diperintahkan untuk meninggalkan posnya. Lagi pula bagaimana kalau ini ternyata adalah jebakan? Sayangnya Ye Yulin tidak punya pendukung karena mayoritas suara mendukung sang Perdana Menteri. Sedikit yang setuju dengan Ye Yulin justru dianggap sebagai pengecut. Mereka percaya bahwa hanya dengan langkah berani ini baru bisa menaklukkan musuh. Bagaimanapun juga, keputusan tetap berada di tangan Su Tianran, dan ia ternyata lebih condong ke sisi Perdana Menteri. Segera perintahkan Legion Pemandu Roh Kekaisaran Riwei pergi meninggalkan Mingdu untuk mencari dan menghabisi para perampok. Yah, Yu Hao memang sangat jenius. Bisa dikatakan bahwa ia berada satu langkah di depan Su Tianran. Jadi saat mengetahui kalau Legion Pemandu Roh Kekaisaran sudah dalam perjalanan untuk mencarinya, berarti rencananya sudah berhasil setengah jalan. Selanjutnya kita tinggal memutar ke belakangnya untuk langsung menyerang target berikutnya. Dengan memanfaatkan keunggulan utama mereka, yaitu mobilitas tinggi melalui teleportasi dimensi Demi-Plane Huo Yu Hao. Target selanjutnya masih belum mengincar kota Mingdu, melainkan menyapu bersih pertahanan kota-kota di sekitarnya, membuka celah pertahanan Riwei, sekaligus memancing kedatangan dari Legion Pemandu Roh Kekaisaran, di mana kali ini targetnya adalah kota Tianhai. Sementara di kota Tianhai sedang diadakan patroli besar-besaran, karena rumor mengenai penyerangan misterius yang telah menjatuhkan beberapa kota di wilayah Kekaisaran Riwei telah menyebar dan menjadi momok yang menakutkan. Sang wali kota yang ingin pos pasukan pemandu roh dipindahkan ke dalam kota untuk berjaga masih belum juga mendapatkan persetujuan, sehingga sekarang ia hanya bisa pasrah terhadap takdir. Dan sayangnya kali ini takdir baik tidak berpihak kepadanya. Di atas awan terlihat mata besar yang sudah jelas sebagai pertanda awal bahwa serangan dari musuh misterius akan segera dimulai. Huo Yu Hao dengan teknik spiritualnya mampu menonaktifkan seluruh alat deteksi pemandu roh udara untuk membutakan musuh agar serangannya ke kota Tianhai bisa berjalan mulus. Hingga tak butuh waktu lama, gempuran dari meriam pemandu roh sudah mampu meratakan benteng kota. Selanjutnya tinggal menerobos masuk dan mengambil alih seluruh sumber daya yang ada. Di perairan dekat kota Tianhai juga terdapat tambang bawah laut yang menghasilkan jenis logam langka bernama perak karam laut yang merupakan material penting untuk membuat peluru meriam pemandu roh berkaliber tetap. Huo Yu Hao memerintahkan pasukannya untuk menjarah semuanya tanpa sisa. Dengan semua kekacauan ini, Legion Master Pemandu Roh Kekaisaran pasti akan terpancing untuk datang ke sini. Dan jika ini berhasil, maka selanjutnya mereka bisa menembus kota Mingdu dengan lebih mudah. Singkat cerita, seluruh kota Tianhai sudah berhasil dijatuhkan. Namun hingga larut malam belum juga datang bala bantuan dari pihak musuh. Dikala menunggu musuh masuk ke dalam perangkap, Yu Hao menghabiskan waktu berduaan bersama Tang Wutong di pinggiran kota. Ia juga menjelaskan bahwa rasanya seperti ada semacam kekuatan yang sedang menuntun pergerakannya. Ia rasa ini adalah kekuatan takdir. Malam semakin larut, Tang Wutong terbangun dari tidurnya saat merasakan tanaman di sekitar mereka yang bergerak aneh, padahal tidak ada angin. Yu Hao menjelaskan bahwa tanaman-tanaman ini sedang ketakutan karena menganggapnya sebagai predator puncak rantai makanan. Tidak hanya dapat merasakan perasaan dari tanaman, ia pun juga bisa mengajaknya untuk berinteraksi. Bahkan ketika mencoba memperluas interaksinya lebih jauh, tanpa sengaja Yu Hao menemukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang selama ini sedang mereka cari, yakni aura keberadaan dari Kaisar Biru Perak. Siapa sangka ternyata selama ini Kaisar Biru Perak berada di wilayah Kekaisaran Riwei. Di sisi lain, ribuan prajurit Legion Pemandu Roh Kekaisaran Riwei diperlihatkan sedang bergerak cepat menuju kota Tianhai. Dan kalau rencana Yu Hao berhasil, maka seharusnya mereka ini akan segera masuk perangkapnya. Melanjutkan pencarian Huo Yu Hao terhadap Kaisar Biru Perak di era ini, Tang Wutong berpikir jika Yu Hao bisa bertanya kepada seluruh tanaman yang ada di sini mengenai keberadaan Kaisar Biru Perak, maka senior Tangnya bisa disembuhkan. Bahkan tidak cuma memperbaiki roh pelindungnya yang rusak, melainkan juga bisa membimbing kebangkitan dari garis darahnya dan membuatnya bisa menerobos ke level yang lebih tinggi. Yah, tanpa buang waktu lagi, Yu Hao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan tanaman-tanaman tersebut. Apakah
apakah mereka pernah melihat Kaisar Biru Perak, Raja dari Rumput Biru Perak? Dari arah belakang, seekor tanaman menjawab bahwa ia pernah mendengarnya. Dia adalah seekor monstro jenis tanaman Venus pemakan serangga dengan usia kultivasi mencapai 10 tahun. Ia mengaku serbuk sarinya pernah merasakan kehadiran dari Kaisar Biru Perak di sekitar lembah. Yu Hao pun merasa lega karena akhirnya setelah sekian lama mencari, siapa sangka sekarang kita malah menemukannya tanpa sengaja. Namun kini prioritas kita adalah misi penyerangan ke Kaisaran Riwei. Ia ingin menyelesaikannya terlebih dahulu, jadi sekarang ia hanya akan menandai tempat ini dan baru setelah semua beres ia akan kembali ke sini untuk menemui Kaisar Biru Perak tersebut. Tak berselang lama, terdengar suara gemuruh yang menandakan bahwa pihak musuh telah memakan umpannya. Diperlihatkan ratusan alat pemandu roda deteksi udara tinggi milik musuh mulai bergerak, dilengkapi juga dengan puluhan pemandu roh ultra rendah dan pemandu roh deteksi mental. Musuh yang telah dinanti akhirnya telah tiba, Legion Master Pemandu Roh Kekaisaran. 300 Master Pemandu Roh level Spirit Dolo yang masing-masing dipersenjatai dengan senjata pemandu roh tingkat 8 jenis armor humanoid. Kekuatan Legion ini memang benar-benar tidak bisa diremehkan. Mereka terbang dengan kecepatan penuh dari kota Tianhai kembali ke kota Mingdu. Tang Wutong mengkalkulasi, dengan kecepatan ini pasukan Legion Pemandu Roh Kekaisaran Riwei mampu menempuh jarak tersebut dalam waktu 2 jam. Selama 2 jam tersebut berarti pertahanan kota Mingdu sedang lemah-lemahnya, sehingga kesempatan inilah yang tidak boleh sampai mereka sia-siakan. Yu Hao segera kembali menemui teman-temannya untuk mendiskusikan taktik penyerangan berikutnya. Ia memerintahkan semuanya agar segera bersiap karena operasi akan dimulai 10 menit lagi. Nansius Yu menyela untuk mengatakan bahwa apakah ini tidak terlalu berlebihan. Terlebih lagi serangan brutal mereka ke kota Mingdu bisa saja menimbulkan korban warga sipil. Namun Yu Hao menegaskan bahwa memang seperti inilah peperangan, bukan lagi permainan anak-anak. Ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh Kekaisaran Riwei ketika seluruh rakyatnya dengan penuh semangat mendukung Su Tianran untuk melakukan invasi ke berbagai wilayah luar. Apakah tidak berpikir kalau wilayahnya sendiri juga bisa diserang balik? Dan sekarang yang lebih penting, Yu Hao ingin musuh merasakan penderitaan yang diakibatkan oleh peperangan, di mana padahal mereka sendirilah yang telah memulainya. Ia pun mengibaratkan tidak ada kepingan salju yang tidak berselah selama terjadinya longsor salju. Caito menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Su Tianran, Kekaisaran Riwei yang sekarang telah sepenuhnya menjadi mesin perang tak terkendali. Seluruh rakyatnya adalah tentara perang, semua dimobilisasi hanya untuk mendukung peperangan. Jadi pada dasarnya di sana tidak ada lagi yang namanya warga sipil. Singkat cerita, setelah mengamankan seluruh pasukannya di Demi Plan, Yu Hao dan Tang Wutong segera meluncur menuju kota Mingdu. Ia langsung mengaktifkan armor pemandu roh tingkat 9-nya, dan ia pikir 2 jam ini baginya saja sudah cukup untuk menerobos dan menghancurkan kota Mingdu, sekaligus memenggal kepala Su Tianran. Sementara di kota Mingdu, setelah perlindungan terkuat kota ini pergi, pihak militer benar-benar menggencarkan penjagaan seketat-ketatnya, menempatkan banyak meriam pemandu roh di setiap sudut kota dan melakukan patroli 24 jam, terutama di wilayah istana, tempat perlindungan bagi Kaisar Su Tianran. Sementara itu, Yu Hao sudah tiba dan kini sedang memantau situasi dari ketinggian, di mana dalam 2 jam ini ia ingin membuat kota Mingdu terbenam di dalam lautan api. Yu Hao berdiri di tempat tertinggi kota Mingdu, berniat ingin membutakan mata musuh dengan menghancurkan seluruh alat deteksi udara yang terpasang, meletakkan bom waktu ke salah satu alat tersebut, lalu meledakannya dengan efek berantai menggunakan kekuatan spiritualnya. Pemandangan ini pun sontak langsung membuat para prajurit yang berjaga menjadi panik setengah mati. Puing-puing deteksi pemandu roh udara yang hancur berjatuhan bagai ratusan meteor yang menghantam kota Mingdu secara bertubi-tubi, menciptakan kekacauan dalam skala yang besar.
Untuk itu, mereka segera mengaktifkan perisai perlindungan untuk mencegah kehancuran yang lebih parah lagi. Su Tianran yang sepertinya baru saja bangun tidur sama sekali tidak menyangka kalau kota Mingdu akan diserang di tengah malam ketika perlindungan mereka sedang ditugaskan keluar. Di sisi lain, Hou Yuhao kembali bergabung ke sisi teman-temannya, bersiap untuk melancarkan aksi berikutnya. Dan untuk pertama kalinya ia merilis teknik cincin roh ke-8, duet Putri Duyung. Ini adalah teknik cincin roh yang ia peroleh dari Lia, sang putri laut. Secara signifikan, teknik ini mampu meningkatkan kekuatan spiritual Yuhao menjadi berlipat ganda. Bahkan bentuk roh Lia juga bisa mengakses teknik sihir nekromansi, membantu Yuhao untuk membuka 18 gerbang demi-plane sekaligus dengan sangat cepat. Sementara konsumsi kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya justru hanya berkurang setengahnya. Selanjutnya, Lia akan bertugas untuk menjaga gerbang demi-plane sehingga Yuhao bisa lebih fokus untuk melancarkan penyerangan ke kota Mingdu. Yuhao memerintahkan regu meriam berat pemandu roh bersiap untuk menyerang karena pertunjukan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Tembakan puluhan meriam menghujani kota Mingdu. Serangan ini pun sontak membuat orang-orang menjadi panik, berlarian mencari tempat perlindungan. Para prajurit juga terlihat tengah berusaha untuk mengamankan Kaisar Su Tianran. Cai Tao memberi Yuhao sebuah alat pemandu roh yang sudah ia persiapkan. Ia menyebutnya sebagai puncak teknologi pemandu roh Sekte Tang. Peluru meriam pemandu roh berkaliber tetap tingkat 9 bernama Tai Ye yang langsung menargetkan kepala Su Tianran. Benturan dahsyat terjadi ketika serangan Yuhao mencoba menghancurkan pelindung terkuat di kota Mingdu. Bahkan efek gelombang kejutnya sanggup melempar Su Tianran hingga dengan keras menghantam dinding istana. Ia pun memerintahkan pasukannya agar segera menyetel daya perisai pemandu roh ke level maksimum. Namun serangan Yuhao memang terlampau kuat. Perlahan tapi pasti, Tai Ye menembus perisai pertahanan istana yang padahal merupakan pelindung pemandu roh tingkat tinggi yang seharusnya tidak akan terguncangkan kalau hanya menghadapi meriam berkaliber tetap tingkat 9. Namun kejutan Yuhao tidak berhenti sampai di situ. Ia mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam meriam tersebut, memberikan serangan lanjutan dari ujung meriam yang ujungnya sudah berhasil masuk menembus perisai. Masih beruntung, Su Tianran sempat berlindung di bawah armor naga ungunya. Sayangnya Yuhao tidak bisa melanjutkan aksinya lagi setelah melihat kedatangan bala bantuan Su Tianran. Ye Yulin, sang Doulo bintang langit, dan dua orang lainnya pun adalah master pemandu roh tingkat 9. Lia pun meresponnya untuk secepatnya mempersilahkan pasukan Sekte Tang agar masuk ke dalam gerbang demi-plane. Ye Yulin mengeluarkan senjata andalannya, pemandu roh tingkat 9, jarum dewa, matahari, dan bulan. Dikhawatirkan daya serangannya bisa langsung meratakan pasukan Sekte Tang. Untuk itu, Yuhao segera memerintahkan Cai Tao untuk mengaktifkan pelindung pertahanan terpadu. Melalui gadgetnya, Cai Tao mengaktifkan pemandu roh pertahanan tingkat 9 yang memunculkan wujud proyeksi pagoda 2 lantai yang secara efektif mampu memblokir tembakan jarum dewa Riwe milik Ye Yulin. Walaupun akibatnya energi di dalam pertahanan terpadu tersebut langsung terkuras habis. Untuk memastikan agar seluruh pasukan Sekte Tang bisa memasuki gerbang demi-plane dengan aman, Yuhao ingin mengalahkan 3 master pemandu roh tingkat 9 Riwe yang sedang mengincar mereka. Ia pun memberikan perintah bahwa ia dan Tang Wutong akan maju menghadapi Ye Yulin, sementara sisanya berpencar untuk menangani 2 lainnya. Yuhao ingin membuat Kekaisaran Riwe tahu bahwa mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Ia menyerang Ye Yulin dengan teknik guncangan jiwa, teknik bertipe serangan mental yang bahkan mampu langsung menghancurkan helm penangkal serangan mental milik Ye Yulin, yang padahal merupakan alat pemandu roh tingkat 9. Ye Yulin juga mengaku sangat kagum ketika melihat armor Yuhao, senjata pemandu roh tingkat 9 berbentuk humanoid yang ternyata jauh lebih canggih dari seluruh model yang dimiliki oleh Kekaisaran Riwe-nya. Ia sadar bahwa lawannya ini adalah master bertipe mental tingkat tinggi, jadi ia berniat untuk mengalihkannya. Sedangkan 2 rekannya lain ia perintahkan untuk mengincar apa yang ada di balik perlindungan cahaya itu. Namun jelas tidak semudah itu. Teman-teman Yuhao datang untuk menghadang siapa saja yang berani mendekat. 控鹤擒龙，我引开他，你们2个下去查看。天使力，
Susansi, Ye Guyi, dan Nan Xiuxiu berhasil memukul mundur salah seorang musuh. Orang ini semakin penasaran karena sepertinya ada banyak orang di dalam kubah cahaya tersebut, tapi tidak jelas apa yang sedang mereka lakukan. Sementara itu, Ye Yulin mengirim pesan ke markas pusat di kota Mingdu bahwa ia akan mengirimkan koordinat musuh, jadi siapkan tembakan terkuat untuk menghancurkannya. Namun Yu Hao memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melepaskan tembakan ke arah kota Mingdu. Sontak Ye Yulin pun langsung membatalkan perintahnya. Dari fokus menyerang, segera beralih ke mode bertahan. Pertarungan benar-benar berjalan sengit. Dua master pemandu roh tingkat 9 tidak ada yang bisa berkutik karena terus-menerus dikeroyok oleh teman-teman Yu Hao. Menyaksikan itu, Ye Yulin ingin kasih paham bahwa jangan pikir ia tidak bisa mengaktifkan jarum Dewa Matahari Bulan 2 kali dalam waktu singkat. Ia ingin melihat memang bisa tahan sampai berapa lama lagi pelindung tersebut. Situasi cukup meresahkan, energi pertahanan terpadu sudah terkuras habis, jadi jika sampai terkena serangan itu sekali lagi, maka pasti akan langsung hancur berkeping-keping. Yu Hao maju berusaha menahannya dengan teknik roh ke-8 Meteor S. Di saat yang sama, Susansi beraksi dengan merilis teknik roh ke-4 Xuanwu Replacement. Teknik ini memungkinkan ia untuk memindahkan objek ke lokasi yang ia inginkan dalam jarak pendek. Ia menggunakannya untuk memindahkan Tetua Yang lalu menubruknya hingga terlempar ke arah bentrokan serangan Yu Hao dan Ye Yulin. Tetua Yang terluka parah dan apesnya langsung kena last hit oleh Tang Wutong. Ye Yulin sadar bahwa tembakan Yu Hao ke kota Mingdu hanyalah sebuah tipuan untuk mengalihkan perhatiannya. Maka dari itu ia pun segera memerintahkan pasukan kota Mingdu untuk memusatkan serangan ke titik koordinat yang telah ia kirim. Namun sepertinya tidak akan sempat. Diperlihatkan Tang Wutong kembali dengan teknik cincin roh ke-8-nya, tarian naga menerangi matahari. Yu Hao yang tak ingin kalah akhirnya mengeluarkan senjata dewanya, desahan Dewi Es dan Salju, belati embun pagi. 挣扎吧！神入刀！ Benar-benar tidak ada atribut pertahanan yang mampu menangkalnya. Ye Yulin terlempar keras, kepalanya terbentur dan akhirnya membuatnya sadar bahwa kita memang harus mundur karena bocah ini adalah iblis yang jelas tidak akan bisa ia kalahkan. Tak berselang lama, serangan balasan dari kota Mingdu sudah hampir tiba. Sementara regu meriam berat dan regu artileri pemandu roh Sekte Tang masih butuh waktu beberapa menit lagi agar seluruhnya masuk ke gerbang Demi Plan. Untuk menahan musuh, Yu Hao memerintahkan regu pasukan udara pemandu roh Sekte Tang untuk naik dan persiapkan serangan meriam terpadu dengan dirinya sebagai pusatnya. Intensitas pengarahan 100%. Semua energi pasukan diarahkan ke Yu Hao. Kemudian ia membawanya untuk menarik seluruh tembakan musuh dan membuang ledakannya ke arah langit. Hal ini sekaligus mengakhiri operasi penyergapan kota Mingdu. Sebelum pergi, Yu Hao memperingatkan Su Tianran bahwa apa yang ia lakukan hari ini hanyalah bunganya saja, sementara untuk hutang darah keseluruhannya akan ia tagih lain kali. Yah, untuk perang kali ini akhirnya sudah selesai. Namun jangan lupa, di Kekaisaran Riwei masih ada sesuatu yang harus Yu Hao lakukan. Mau ngapain lagi sih bang? Nah sayang sekali ya, tapi itu adalah scene terakhir dari episode kali ini. Menarik, ada yang bilang endingnya gantung lagi? Aku sambit kalian ya. Enggak kok, operasi ini tuh kan tentang penyerangan ke kota Mingdu. Dan kini operasinya telah selesai, dimana minggu depan fokusnya udah beralih yaitu untuk menemui Kaisar Biru Perak dan menyembuhkan Senior Tangya. Bagi kalian yang memprotes episode kemarin katanya kebanyakan ngomong, kurang action, sekarang udah dibayar lunas pada episode kali ini yang dipenuhi oleh adegan pertarungan yang sangat epic. Nah sekarang seperti biasa, mari kita bahas hal menarik apa aja yang ada di episode kali ini. Mungkin ada banyak detail kecil yang kalian lewatkan atau lore cerita yang masih belum kalian pahami. Dan baiklah para kultivator, berikut hal menarik Shaolin 2 Unrivaled Tangsek episode 158. Mari kita mulai.
Akhirnya fix Kaisar Biru Perak berhasil ditemukan. Berterima kasihlah kepada tanaman yang satu ini yang memberitahu kalau Kaisar Biru Perak kini sedang berada di suatu lembah yang tak jauh dari sini. Jujur aku masih ragu guys antara dua, apakah Kaisar Rumput Biru Perak ini memang sejak awal lahir dan tumbuh di Kekaisaran Ryue, atau ia memang sengaja menyeberangi benua yang mana awalnya berada di benua Dolo kemudian berpindah ke benua Ryue dengan alasan tertentu. Sebelumnya aku kan udah sempat ngomong tuh, mungkin aja dia pindah dari benua Dolo ke benua Ryue karena takut dibayang-bayangin tragedi yang menimpa Ahyin, ibunya Tangsan. Kalau dipikir-pikir lagi, tapi rumput biru perak itu kan bisa lahir di mana aja loh. Bahkan di salah satu episode Donghua Throne of Steel, dunia tempatnya Yilai Kesi berasal, tepatnya di benua Iblis Suci. Coba cek Donghua Throne of Steel pada episode 8 ya, ketika Long Hao Chen kecil, MC dari Donghua tersebut, mengunjungi sebuah tempat bernama Rawa Haoye. Dan disinilah ia banyak menemui berbagai tanaman unik, yang salah satunya adalah rumput biru perak yang ternyata tumbuh subur di wilayah ini. Bahkan disebut juga bahwa rumput biru perak adalah tanaman kuno yang sangat legendaris. Dulu saat episode ini rilis, seingatku juga sempat heboh loh scene ini di kalangan para fans, karena adanya Easter egg yang menarik dari semestanya Shaolan. Ya sebenarnya tidak mengherankan juga karena dua judul Donghua ini kan memang diadaptasi dari satu penulis novel yang sama, yaitu Tang Jia San Shao. Ya, kembali ke topik sekarang ya. Di mana memang Kaisar Biru Perak itu bisa tumbuh di mana aja, bukan cuma di benua Dolo. Jadi ada kemungkinan Kaisar Biru Perak yang akan ditemui Yu Hao kali ini memang berasal dari benua Ryue asli. Dan karena hukum alam hanya memperbolehkan satu Kaisar Biru Perak dalam setiap era, maka ya kalau udah ada di benua Ryue tidak akan ada lagi di benua manapun. Kalau di benua Dolo kan Kaisar Biru Peraknya Ahyin, lalu sempat diwariskan ke Tangsan. Namun setelah Tangsan naik ke alam dunia dewa, kemungkinan besar gelar itu dikembalikan ke Ahyin, dan saat Ahyin juga menyusulnya ke dunia dewa, disitulah gelar tersebut belum ada pewarisnya lagi. Bahkan kalau berdasarkan novel, Kaisar Biru Perak yang ada di benua Ryue ini awalnya hanya rumput perak biasa yang kemudian berkultivasi secara mandiri hingga berhasil mencapai usia 190.000 tahun. Bisa dibilang itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa ya, mengingat rumput biru perak adalah selalu dianggap sebagai salah satu yang paling lemah, tetapi ternyata ada juga yang sanggup berkultivasi hingga setinggi itu. Terus selanjutnya gimana bang? Ya seperti kataku kemarin guys, Kaisar Rumput Biru Perak ini akan sepakat untuk melakukan kontrak roh karena petaka surgawinya akan segera tiba, menyembuhkan Tangya dan menjadi bentuk rohnya. Penggabungan tersebut membantu Tangya untuk memperbaiki dan merevitalisasi roh pelindungnya setelah ia kembali dari Master Roh Jahat. Di level Fangodolo, Tangya akan memiliki 7 cincin hitam dan 2 cincin merah, yang jelas ini akan membuatnya menjadi salah satu murid Akademi Shrek era modern dengan konfigurasi cincin roh paling mengagumkan, tentunya selain Yu Hao dan Tang Wutong ya. Bahkan Baby aja, meskipun di masa depan dia bakal nembus limit Dolo level 99, cincin rohnya kan gak ada yang warna merah. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu, apakah gelar Kaisar Biru Perak otomatis akan berpindah ke Tangya? Apakah gelar Kaisar Biru Perak ini akan berpindah ke Tangya? Masih tidak pernah dijelaskan secara eksplisit ya dalam novel Dolo Dalu. Tangya memang mendapatkan kesempatan untuk berevolusi dan terhubung dengan kekuatan Kaisar Biru Perak, sehingga roh pelindungnya menjadi jauh lebih kuat dan menunjukkan kemampuan yang mirip dengan Blue Silver Emperor atau Kaisar Biru Perak. Namun tidak ada pernyataan tegas bahwa ia secara resmi menjadi Kaisar Biru Perak yang baru menggantikan posisi Tangsan maupun Ahyin. Sementara itu, Tangya sendiri pada dasarnya tidak memiliki garis keturunan yang spesial. Ia bukan keturunan Kaisar Biru Perak seperti Tangsan yang mewarisi kekuatan dari Ahyin, melainkan lahir sebagai manusia biasa dengan roh pelindung Kaisar Biru Perak yang memang sudah sangat umum di semesta Shaolan, bahkan terkenal sangat lemah ya. Kekuatan luar biasanya bukan berasal dari darah atau garis keturunan khusus, tetapi dari perkembangan roh pelindung, pengalaman, serta kesempatan evolusi yang ia dapatkan di kemudian hari melalui berbagai peristiwa penting dalam ceritanya, termasuk tragedi ya. Yu Hao dingin dan juga kejam. Dalam beberapa episode sebelumnya, sebenarnya development karakter Ho Yu Hao sudah mulai terlihat jelas, berubah dari seseorang laki-laki yang awalnya polos, baik hati dan penuh empati, menjadi sosok yang jauh lebih dingin dan keras, terutama terhadap musuh-musuhnya. Transformasi ini mencapai titik yang lebih tegas ketika rapat Sekte Tang membahas rencana penyerangan ke kota Mingdu. Saat itu Nan Xiu Xiu sempat mengingatkan Yu Hao bahwa serangan tersebut berpotensi menimbulkan korban dari warga sipil. Padahal dalam aturan perang, idealnya kan warga tidak boleh menjadi target atau ikut terluka.
Namun apa jawaban Yu Hao? Ia malah mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Kekaisaran Liyue meskipun hanya warga biasa, tetap secara tidak langsung tetap mendukung ekspansi dan invasi yang dilakukan oleh Su Tianran. Sehingga menurutnya mereka juga harus ikut menanggung konsekuensi dan penderitaan dari perang yang terjadi. Sikap ini memperlihatkan seberapa jauh perubahan dalam diri Yu Hao dari seseorang yang mengutamakan belas kasih menjadi pribadi yang lebih realistis, keras, dan cenderung mengkaburkan batas antara keadilan dan juga balas dendam. Ya, di antara jutaan rakyat Kekaisaran Liyue, tentu saja tidak semuanya bisa disamaratakan seperti itu dong. Bahkan Yu Hao bilang, saat longsor salju, tidak ada satupun kepingan salju yang tidak bersalah. Jika dilihat dari sisi etika, ini merupakan bentuk generalisasi ekstrim yang menghapus batas antara militer dan juga sipil, serta tidak sejalan dengan prinsip perlindungan warga sipil dalam perang modern maupun idealisme klasik. Karena pasti kan ada orang-orang yang sebenarnya lebih cinta damai, tidak terlibat dalam urusan perang. Bahkan ada juga anak-anak yang sama sekali tidak memahami konflik politik yang terjadi. Bukankah mereka seharusnya dilindungi sebagai warga sipil yang tidak bersalah, bukan ikut dipukul rata sebagai bagian dari pihak yang mendukung invasi seperti yang disampaikan oleh Ho Yu Hao dalam momen tersebut. Karena itu, di titik ini aku harus cukup tegas untuk menyatakan bahwa aku tidak sepenuhnya setuju dengan cara pandang Yu Hao yang terlalu mengeneralisir seluruh rakyat sebagai pihak yang pantas menanggung penderitaan perang ini. Ini lagi-lagi ya dibandingkan dengan karakter Tang San yang ada di season pertama saat Balai Roh Pelindung melakukan berbagai invasi dan tindakan kejam menyerang sekte-sekte secara diam-diam hingga punya rencana besar untuk menguasai Kekaisaran Tiando. Tang San tidak langsung membalas dengan menyerang kota Balai Roh Pelindung. Ia pasti mempertimbangkan resiko korban sipil yang tidak bersalah, sehingga lebih memilih untuk memperkuat diri dan membangun kekuatan terlebih dahulu sebelum akhirnya mendeklarasikan perang. Bahkan ya, ketika perang benar-benar terjadi, medan pertempuran kan juga dipilih di area terbuka yang jauh dari pemukiman warga untuk meminimalisir korban di kalangan orang biasa. Pendekatan seperti inilah yang terasa lebih terukur dan bisa dibilang lebih bijak karena tetap membedakan antara pelaku utama konflik dan warga sipil yang tidak terlibat langsung. Ho Yu Hao makin mirip Doraemon. Ya, kalau diperhatikan sekarang banyak sekali momen Ho Yu Hao mengeluarkan berbagai alat ajaib untuk memecahkan suatu permasalahan seperti meriam instant kill, jetpack kecepatan super, armor es, bom waktu yang bisa meledakkan ribuan target, serta tembakan penembus perisai. Ada juga iPad yang dipegang oleh Cai Tao. Aku paham sih bahwa era sudah berkembang menjadi lebih modern sehingga teknologi-teknologi canggih sudah menjadi hal yang umum dan dapat diwajarkan. Namun yang aku kritik adalah terlalu banyaknya penyederhanaan dalam penyelesaian suatu masalah. Seolah-olah semuanya itu menjadi mudah hanya dengan berkata, oh pakai alat ini aja, udah ada kok. Aku juga paham bahwa sebenarnya ada proses pembuatan di balik semua itu yang memang tidak selalu diperlihatkan dalam donghua. Yang aku ingat, salah satu yang sempat diperlihatkan adalah ketika Yu Hao membuat meriam tingkat 8 dan tungku pil tingkat 9. Selebihnya sih aku kadang hanya dijelaskan sedikit ya ketika Yu Hao mengeluarkan alat baru, seperti, oh ini kemarin aku buatnya sama guru Ziwen. Ya, setidaknya proses pembuatannya bisa diperlihatkan sedikit lah, meskipun hanya segambar dua gambar, supaya penonton juga bisa ikut merasakan prosesnya dan jadi lebih penasaran, wah alat baru apa lagi ini? Salah satu yang langsung mencuri perhatian adalah meriam pemandu roh tingkat 9 yang bernama Taiye. Namanya unik ya, tapi bagi yang belum tahu, nama Taiye diambil dari nama salah satu pedang legendaris di Tiongkok. Makanya kan bentuk dari senjata ini lebih mirip seperti pedang besar ketimbang meriam yang biasanya. Untuk penjelasannya, peluru meriam pemandu roh tingkat 9 ini milik eksklusif hanya dimiliki oleh Sekte Tang, karya terbaik dari guru Zuan Ziwen. Fungsi utamanya melepaskan peluru utama yang punya daya tembus sangat kuat, bahkan bisa menembus perisai pemandu roh tingkat 9. Setelah menembus, selanjutnya akan memicu peluru kedua yang meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Operasi penyerangan ke kota Mingdu jauh lebih matang dari operasi sebelumnya saat bersama Du Buxi. Dalam operasi penakluk kaisar, bisa dibilang Yu Hao tidak banyak dilibatkan dalam menyusun rencananya ya. Ia hanya dipanggil sebagai orang yang bertugas untuk mengantarkan orang-orang untuk penyusupan ke dalam Kekaisaran Liyue. Bahkan Yu Hao sendiri menyebut kalau ada banyak sekali kelemahan dalam rencana operasi tersebut. Namun ia tidak banyak usul karena ya tugasnya dia emang cuma sebatas kurir. Setelah itu tugasnya dinyatakan selesai. Tapi sekarang lihat, ketika Yu Hao benar-benar menjadi otak dari operasi ini, tidak ada yang terluka, apalagi menimbulkan korban jiwa. Mainnya sangat rapi, efektif, dan juga efisien.
Mungkin banyak dari kalian yang mengira kalau operasi ini gagal karena tidak berhasil membunuh Su Tianran. Namun perlu diingat bahwa sejak awal rencana Yu Hao memang bukan untuk menghabisi Su Tianran, lebih ke gertakan dan juga ancaman. Yu Hao memperlihatkan kalau pihaknya juga bisa melawan jika terus-terusan ditindas. Dan tidak main-main, hanya dengan pasukan sekte Tangnya saja yang bahkan semuanya cuma Master Roh 8 cincin karena hanya Tang Wutong ya yang menembus Feng Hodolo, mereka benar-benar bisa mengguncang kota Mingdu, jantung dari Kekaisaran Riwei. Semua orang mendadak pamer skin. Dimulai dari Hou Yuhao yang mungkin ini bukan perdana ya, tapi momen ketika ia bertransformasi menggunakan skin barunya melalui cincin itu keren banget. Berikutnya Su Tianran, ia mengenakan alat pemandu roh tingkat 9 jenis humanoid, dirancang khusus untuk Su Tianran. Secara sederhana, akan memberikan perlindungan menyeluruh dan akan semakin meningkatkan kekuatan roh penggunanya. Tanpa perlindungan ini, mungkin sekarang Su Tianran tinggal nama aja. Selanjutnya, teman-teman Yu Hao mengenakan skinnya masing-masing melalui teknik roh ketujuh wujud avatar roh pelindung. Ada Bei Bei, Xiao Xiao, Ji Juechen, Susansi, Ye Gui, bahkan si Anomali Pink, Nan Xiu Xiu. Meskipun skin ini cuma nambahin sepasang tanduk naga kecil ya. Yang absen cuma Jiang Nanan dan juga Cai Tao, di mana kedua karakter ini sepertinya fokus untuk menjaga dan menyembunyikan pasukannya yang sedang memasuki gerbang Demiplan. Kenapa disembunyikan? Ya karena gerbang Demiplan ini kan merupakan kartu asnya Yu Hao yang tidak boleh diketahui oleh musuh. Nah, mungkin kalian tanya sebenarnya apa sih fungsi teknik cincin roh ketujuh setiap Master Roh? Apa murni cuma bikin keren-kerenan aja atau ada benefit tersendiri? Kalau cuma buat pamer sih enggak ya guys ya. Di Shaolan, skill roh ketujuh yang disebut sebagai avatar roh pelindung merupakan salah satu tahap paling penting dalam perkembangan seorang Master Roh. Fungsinya sendiri, saat skill roh ketujuh aktif, pengguna menyatukan diri sepenuhnya dengan roh pelindung bela dirinya, sehingga roh tersebut tidak lagi hanya keluar sebagai bayangan atau cuma senjata, tapi menjadi wujud asli yang menyatu dengan tubuh penggunanya. Efeknya berupa peningkatan kekuatan secara drastis dari segi atribut kecepatan, kekuatan, maupun pertahanan. Semua teknik roh lain pun juga ikut diperkuat. Pengguna bisa masuk ke mode transformasi penuh roh pelindung. Konsepnya mirip dengan alat pemandu roh jenis humanoid, di mana bisa jadi armor-armor tersebut juga terinspirasi dari avatar roh pelindung. Bisa jadi kan? Teknik roh ke-8 duet Putri Duyung. Skill yang didapat setelah Yu Hao bergabung dengan Lia. Fungsi utamanya sangat unik karena bukan sekedar serangan, tapi skill pendukung, support, dan juga amplification yang sangat kuat. Efeknya adalah menggandakan kekuatan semua skill tipe spiritual milik Hou Yu Hao, termasuk mata roh, teknik spiritual buatan sendiri, hingga skill jiwa lain termasuk skillnya nekromansi Legacy. Membuat Hou Yu Hao bisa beraksi dengan dua sumber karena Putri Duyung bisa ikut menyalurkan skill bersamanya, mengurangi beban penggunaan energi spiritual, jadi skillnya bisa dipakai lebih efisien karena energi yang dibutuhkan jauh lebih hemat. Sehingga bukan cuma Yu Hao yang menyerang atau menggunakan skill, tapi Putri Duyung juga ikut menyanyi atau menyatu dalam bentuk duet spiritual. Efeknya jadi seperti ada dua orang memakai skill yang sama secara bersamaan. Seperti yang diperlihatkan ya, bahwa Lia bisa menggunakan kemampuan ini untuk membuka gerbang Demiplan, bahkan menggunakan tongkat sihir nekromansi warisan dari guru Yi Legacy. Namun teknik ke-8 ini juga pastinya mempunyai batasan, di mana Lia tidak bisa menggandakan beberapa skill khusus seperti skill dari mata takdir warisannya Wang Qiu'er. Bicara soal teknik roh, yang paling anomali di episode kali ini adalah teknik roh ke-8-nya Tang Wutong yang bernama Dragon Dance of Radiant Sun atau tarian naga matahari terang. Diperlihatkan setelah dengan hebohnya Tang Wutong merilis teknik tersebut, sama sekali tidak terjadi efek apa-apa ke musuhnya. Mungkin cuma ada sedikit efek kaget. Wah, kaget. Perhatiannya mungkin jadi teralihkan berkat itu ya, sehingga Yu Hao bisa menyerangnya dengan mudah. Di Donghua sih memang tidak dijelaskan. Kalau mau dibilang memberikan efek tekanan, ya kita bisa lihatlah seperti apa animasi ketika suatu karakter berada di bawah tekanan. Kalaupun ada efek debuff maupun pengurangan kecepatan ataupun pertahanan, minimal ada efek slow seperti milik Xiao Xiao lah. Tapi ini kan enggak, dan setelah aku cari info, tanya ke Bang Sura, ternyata ada perbedaan antara di novel dan di Donghuanya. Di novel dijelaskan bahwa saat diaktifkan, cahaya ungu keemasan yang menyilaukan menyembur dari Tang Wutong, membentuk matahari ungu keemasan di sekelilingnya dengan diameter 10 meter. Sementara itu, ia sendiri berubah menjadi Dewi Naga kupu-kupu bercahaya yang menari di dalam matahari ungu keemasan. Saat ia naik ke langit, matahari ungu keemasan itu kemudian melepaskan pancaran cahaya ungu keemasan yang sangat mengerikan dan kemudian melesat menembus udara menuju targetnya.
Nah, skill ini seharusnya digunakan untuk Wutong untuk mengekill Tetua Yang ya, master pemandu roh rekannya Ye Yulin. Tapi entah mengapa pihak studio ngide buat membalik scene-nya yang bikin kita mikir kalau skill ke-8-nya ini kayak gak ada fungsi gitu. Udah capek ya. Mungkin itu aja sih hal menariknya. Selebihnya kalian mungkin bisa tambahin di kolom komentar. Dan sekarang mari kita bahas preview episode minggu depan yang fokusnya adalah untuk menemui Kaisar Biru Perak untuk menyembuhkan senior Tangya. Preview Soul Land 2 Unravel Tangsek episode 159. Yuho bersama Tang Wutong telah tiba di lembah tempat Kaisar Biru Perak, tempat yang sangat indah dan sepertinya dipenuhi oleh energi spiritual yang berlimpah. Namun mereka tidak mendapatkan sambutan yang ramah, di mana diperlihatkan Kaisar Biru Perak ternyata sangat agresif dan langsung menyerang siapa saja yang mencoba mendekati wilayahnya. Yuho tentu saja tidak ingin menggunakan jalan kekerasan. Dalam dialognya, ia memohon agar Kaisar Biru Perak ini mau keluar untuk berbicara baik-baik. Hingga kemudian kita diperdengarkan suara dari sang Kaisar Biru Perak, bukan perempuan seperti Ahin, lebih ke suara bapak-bapak guys. Ia bertanya apa yang para manusia ini inginkan darinya. Sementara itu, Shin kemudian beralih ke pihak sebelah. Lokasinya masih berada di kota Mingdu yang pora-poranda setelah insiden yang terjadi sebelumnya. Bukannya takut, pihak kekaisaran Riwei justru semakin murka. Bahkan sekte kultus roh suci pun juga udah ikut campur. Di mana pada dialog Ye Sisui mengatakan bahwa strategi terbaik adalah dengan memusnahkan Akademi Shrek dalam sekali serang. Tetapi sepertinya Kong Deming menentang usulan tersebut ya. Untuk pertama kalinya juga kita diperlihatkan wujud asli dari Kong Deming secara full. Sebenarnya bukan yang pertama banget sih kalau di scene. Sebenarnya bukan pertama banget sih kalau kita memperhitungkan scene yang ada di openingnya. Dan sepertinya juga akan terjadi perdebatan sengit antara dua karakter kuat tersebut, di mana Su Tianran berada di tengah-tengah mereka. Entah mau setuju yang mana. Berikutnya, scene yang memperlihatkan Jenderal Yusi yang masih memimpin pasukan Kekaisaran Riwei di garis depan. Bisa jadi ia ingin melakukan improvisasi di luar apa yang ditugaskan oleh Su Tianran. Apa ya kira-kira rencana mamah muda yang satu ini? Untuk lebih lengkapnya, kita sabar aja lah ya. Sampai minggu depan episodenya benar-benar rilis. Akhir kata, terima kasih udah menyimak sampai habis. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!